Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama, Fatihah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wasyuhada wassalihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di subuh ini kita akan ambil hikmah dari Al-Imam Abu Hashim Az-Zahid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yaitu Abu Hashim min kudamai zuhadi Baghdad wa min akrani Abi Abdillah Al-Bara'i. Beliau adalah termasuk pembesarnya ulama-ulama besarnya, ulama-ulama zuhud di Baghdad. Baghdad itu daerah Irak. Baghdad, Basrah dulu, Basrah, Kufah, Baghdad itu kotanya para ulama. Min kalamihi innallaha ta'ala wasama dunya bil wahsyah liyakuna unsul muridina bihi dunaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini bersifat keluh kesah. Jadi, kenapa orang di dunia ini memang bikin macam keluh kesah aja, susah, ini susah, banyak tidak enak gitu maksudnya dunia itu sebetulnya. Ya, mau kepingin apa harus penat dulu. Ya, ada sakitnya, ada penatnya. Ada kadang panas, kadang sejuk. Pokoknya dunia ini memang Allah sengaja bikin sifatnya kayak begitu. Nggak enak lah maksudnya tuh. Kenapa? Liyakuna unsul muridina bihi dunaha. Supaya kenyamanan muridin, orang-orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kenyamanan hidup orang-orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ke dunia. Jadi males, dunia macam gini lah, penat lah, apa segala macam. Nak dapat ini harus penat, nak ini harus penat, punya masalah ini itu segala macam, aduh penat. Supaya memang Allah ciptakan gitu, supaya orang-orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyamannya tidak ke dunia tetapi ke akhirat. Ya malaslah, enak aja kita ibadah, enak aja kita zikir daripada tengok
Nak cari duit untuk makan 1 bulan harus kerja keras, dimarahin orang, kadang dicaci maki, diapas kamu. Aduh, dunia ini memang penat. Bukan berarti kita harus nyerah, maksudnya memang rasanya itu kita memang ya dijalanin. Cuma supaya kita nih orang-orang yang beriman yang nggak rasa nyaman gitu dunia. Nyamannya itu di akhirat. Nyamannya akhirat, bukan. Dunia macam ginilah, sudahlah, jalanin aja lah. Tapi ada yang lebih nyaman kita akhirat, jadi fokusnya ke akhirat. Itu kalau orang-orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala, murid itu orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, murid. Jadi mereka kalau dengan dunia ini, dunia juga capek, dunia itu tak usah lah ngotot-ngotot ambisi dunia, tak usah. Enak akhirat lagi, nyaman, hati tenang, bahagia. Itu ibadah yang enak. Kalau orang-orang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa taala begitu, malas dengan dunia gitu. Jadi memang begitulah Allah ciptakan dunia itu sifatnya. Coba Allah ciptakan dunia nih nyaman, enak, orang tenggelam semua, enggak, lupa sudah ibadah, enak betul dunia ini. Ya udah, enggak mikirin akhirat lagi, sudah kenaan di dunia ini. Tapi kalau orang-orang yang ahli dunia, nyaman aja di dunia ini, cari duit apa, pokoknya nyaman aja, maksiat apa, puas-puasin, hidup hanya sekali katanya. Hidupannya sekali, enak, dia enak-enakin, merasa nyaman. Jadi jangan merasa orang merasa nyaman di dunia itu nggak bagus. Maksudnya seneng banget nih, nyaman banget, nggak bagus. Karena itu nanti dia akan melalaikan dia dari kenyamanan akhirat. Wal yuqbilal muti'una ilai bil i'radi anha. Nah, dengan adanya dunia itu isinya dengan keluh kesah seperti itu, enggak nyaman, maka orang-orang yang taat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpaling dari dunia. Jadi ambil dunia bukan menjadikan tujuan, tidak, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak enak ya, ngotot dunianya, kerja habis-habisan ini, ternyata penat juga, enggak enak ternyata dunia itu. Oh, kalau gitu orang nak taat kepada Allah, orang taat ya sudah, i'rad, berpalinglah dari dunia. Ternyata ada yang lebih enak daripada dunia ini, akhirat, ibadah itu lebih enak lagi. Itu ada orang-orang yang taat, orang-orang ahli maksiat tetap lebih nyaman dunianya daripada ibadahnya. Makanya karena enak-enakan dunia dia malas ibadah. Dunia saja main apa segala macam, sholat malas, semuanya malas. Udah kenyamanan dengan maksiat, kenyamanan dengan gemerlap dunia. Ketika nyaman itulah akhirnya dia lalai terhadap sesuatu yang lebih nyaman, lebih nikmat, yaitu ibadah, yaitu akhirat. Fa ahlul ma'rifati fiha mustawhishun. Sedangkan ahli ma'rifah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu mereka merasa mustawhishun, ya, resah. Dengan dunia ini resah, tak nyaman dunia ini. Itu orang-orang para wali-wali Allah. Kalau kita kan tambah senang, dunia terus cari pagi sampai malam, pagi kumpulkan terus, pangkat harus tinggi. Siapa merintangi pokoknya dilawan, macam mana caranya, sikut kanan sikut kiri, tendang apa, yang penting aku yang jadi. Orang-orang wali-wali Allah merasa justru dunia ini merasa nggak enak, maksudnya ini mustauhish, nggak nyaman, nggak enak, gelisah. Kita malah berebut, mereka nggak mau. Itu bedanya, karena mereka sudah mendapatkan ada kenyamanan yang lebih nyaman daripada nyamannya dunia. Gelisah aja dunia dengan dunia itu, masya Allah. Kebalikannya ahli-ahli dunia, bukan gelisah terhadap dunia, tapi merasa enak, tergila-gila dunia, cinta dunia.
cinta banget dia dengan dunia. Jadi macam dengan dunia ini tak nyaman, itu justru menjadi faktor pendorong orang untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap dijalani, tetapi bukan untuk dinikmatin, hanya sekedar untuk kebutuhan saja. Tuh. Wa ilal akhirati mushtaqun. Dengan adanya para wali-wali Allah ini, dengan dunia ini mereka merasa ya nggak nyaman, tak enak. Akhirnya mereka tuh rindu dengan akhirat. Ya Allah, akhirat kapan gitu. Udah nggak betah rasanya. Nah, kepengen aja ke akhirat. Di dunia ini aduh macam gini, kepengen ke akhirat, kepengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, rindu sama akhirat. Kalau kita macam mana, rindu akhirat semua, kalau urusan mati mintanya belakangan. Para wali-wali Allah rindu kapan akhirat, kapan gitu, rindu sama Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti itu ada. Jadi kita tidak menimbang suatu perkara itu berdasarkan hati kita, enggak. Ya para wali-wali Allah mereka rindu dengan akhirat, cuma bunuh diri kan enggak boleh. Enggak boleh bunuh diri, mana boleh. Ya sudah dijalanin saja. Ajal semuanya, semua umur dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma rindu. Namanya orang rindu. Umpamanya orang kuliah 4 tahun. Ini dia harus selesaikan, tapi kan di dalam tahun 2 ketiga ini rindu, nak balik. Nah, gitu maksudnya. Jadi dengan adanya dunia yang seperti itu, maka para wali-wali Allah, ahli ma'rifah, mereka justru menjadi rindu sekali dengan akhirat. Wa qala aghdhul mar'i nafsahu bi husnil adab ta'dibun li ahlih. Kata beliau lagi, seorang yang menjadikan dirinya itu beradab yang bagus, mempraktekkan adab yang bagus, beradab yang bagus, memberi contoh yang bagus, memberi teladan yang bagus untuk dirinya sendiri, ya maksudnya dia ini melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan ceramah, hanya sekedar melakukan, dipasangkan terhadap dirinya. Ta'dibun li ahli itu merupakan pengajaran adab kepada keluarganya. Dia cukup jadi contoh saja, menjalani sesuatu untuk dirinya sendiri, apa yang bagus ibadahnya, perilakunya, ngomongnya, semuanya adab-adabnya yang bagus dipakai. Itu termasuk mendidik keluarganya, karena keluarganya cukup nengok, akhirnya mencontoh. Seorang anak akan mencontoh bapaknya macam apa. Bapaknya suka pakai celana pendek kemana-mana, anaknya ngikut aja. Bapaknya pakai contoh, pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai jubah ke masjid. Tak usah diajak anak itu, lama-lama minta ngikut juga. Bajunya nak nyontoh ayahnya. Coba bapaknya pakai ketat-ketat, ini mamanya ketat-ketat, anaknya pun ikut juga. Yang perempuan mamanya bergaya, nggak pakai jilbab, wah, anaknya mesti ngikut apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sebetulnya di dalam berkeluarga, terutama di keluarga, kita cukup baguskan diri kita sendiri, adabnya, akhlaknya, apanya. Tentu anak-anak keluarga akan terdidik oleh adanya contoh yang baik dari diri kita. Jadi bukan ngomongnya banyak tapi tidak mempraktekkan, tapi dipraktekkan, otomatis keluarga akan mencontoh apa yang dilakukan, khususnya bagi kepala keluarga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.